Itu ada di suatu tempat yang dibilang ya alam gaib lah, alam siluman. Dan dia itu kalau Abah lihat ini ya, begitu dijagana dijagain juga ini ketat ini nggak ada. Oh, di alam gaibnya dijaga ya, ya. Dia itu dijaga dan dia itu dipagar. Kalau Abah lihat ini seperti pagar emas, cuman energinya itu besar sekali tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam rahayu, salam sejahtera, sahabat One Misteri dimanapun Anda berada. Di malam ini Abah tidak melakukan penelusuran, dan di malam ini Abah akan mencoba membuka tentang pertanyaan dari sahabat, yaitu makhluk gaib ya. Ada yang ditanyakan makhluk gaib, bagaimana yang ditanyakan itu sahabat. Memang kebanyakan kalau dibilang orang percaya atau tidak itu tergantung kepada diri kita pribadi masing-masing ya. Dan di malam ini Abah akan coba untuk menjelaskan sedikit yang menanyakan, dan ini sahabat katanya tolong Bah konten katanya, dan Abah melakukannya. Dan mudah-mudahan untuk sahabat semua, sebelum Abah melangkah ke pertanyaan yang ditanyakan, Abah mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk sahabat semua dimanapun Anda berada atas dukungannya. Tanpa dukungan Abah kemungkinan tidak bisa melanjutkan perjalanan dari konten One Misteri. Dan alhamdulillah berkat dukungan sahabat semua, Abah sampai sekarang masih bisa konten maupun secara misteri dan lain-lainnya. Dan di malam ini Abah akan menerangkan masalah makhluk astral yang dibilang gaib lah, ada ya. Pertanyaan begini, dan Abah akan menerangkannya. Bah katanya emang makhluk gaib itu ada. Nah, itu tergantung kepercayaan diri kita pribadi. Kalau kita percaya sama makhluk gaib, mungkin kita harus saling menjaga, saling menghormati, saling menghargai. Kenapa Bah? Andaikan makhluk gaib itu suka merasuk sama orang katanya. Kalau ibaratnya makhluk gaib, menurut kepribadian Abah pribadi, itu tidak akan bisa masuk kepada manusia. Kenapa? Karena makhluk gaib itu udah meninggal. Dia itu tidak bisa masuk melalui manusia. Loh, kalau yang sering masuk ke manusia itu siapa Bah? Mungkin itu ya Kang Adek tanyaannya. Nah, maka di situ ada kalimat wa ma khalaqtul jinna illa liya'budun. Tidak semata kami menciptakan jin dan manusia itu untuk beribadah sama Sang Pencipta. Cuman caranya bagaimana? Ibadahnya kita di mana? Apakah kalau Nasrani ibadahnya itu peraturannya bagaimana? Kalau Muslim mungkin kita melakukan ibadah yang 5 waktu. Kalau jin ibadahnya itu bagaimana? Nah, peraturan-peraturan itulah perkembangan makhluk gaib yang menyerupai ke manusia itu perkembangannya dari jin.
Jadi jin itu tidak ada, kalau menurut Abah, tidak ada jin kafir, tidak ada jin Islam, karena awalnya itu satu. Maka dicantum di ayat suci Al-Quran. Cuman rayuan dari yang dibilang orang banyak setan, nah dia itu tergiur dan akhirnya dia itu melakukan wujukan dari setan itu. Tapi tidak semua makhluk jin. Maka di situ gaib juga tercantum, ada yang baik, ada juga yang negatif. Nah, jadi yang merasuk ke manusia, sahabat, yang dinamakan itulah makhluk jin. Makhluk jin itu bisa merekam. Merekam bagaimana, Bah? Dia itu bisa menamakan nama orang, bisa mengubah wujud. Andaikan sahabat berjalan atau di hutan malam-malam sendirian, tiba-tiba muncullah sosok pocong entah genderuwo, itu tergantung. Nah, itu sosok perjalanan yang dia Abah katakan tadi, yaitu makhluk jin dalamnya, ya. Dikarenakan yang Abah bilang kalau orang meninggal itu tidak mungkin, dikarenakan ya ini kan masing-masing ya Kang Ade, ya Kang Aceng, dikarenakan orang meninggal, jangankan untuk memasuki manusia, dan perjalanan dia sendiri pun itu entah bagaimana, itu Allah alam. Nah, maka di situ kita diberi pelajaran ayat-ayat suci Al-Quran kalau Islam yang ada, dan kalau Nasrani mungkin masing-masing kepercayaan. Nah, tapi makhluk gaib itu tidak semua orang dirasukinya, tergantung kata Bah tadi. Al-Quran satu pendoman, kalau kita menghayatinya, imannya kuat, keyakinannya kuat sama yang di atas, dia itu tidak akan mudah memasuki orang seperti itu. Tapi kalau kita imannya lemah, banyak melamun, apalagi jauh dari kaidah Islam, nah itulah yang bisa disebutkan mudah kemasukan roh gaib yang Abah katakan tadi. Bagaimana, Bah, dengan ibaratnya seperti Abah nih suka kemasukan? Nah, itu kan tanda tanya. Nah, kalau itu sahabat tergantung perjalanannya lagi. Kalau Abah bukan kesurupan. Kalau kesurupan sama kemasukan memanggil itu perjalanannya beda. Beda. Karena Abah memasukkan gaib, Bah, kalau andai kan Abah kemasukan, apakah bercerita itu menyadari? Tidak. Apapun Abah yang katakan, apapun yang Abah lontarkan, itu tidak tahu. Cuman gaib itu tidak masuk ke dalam badan Abah. Cuman sosok gaib itu di sini. Belakang ya. Dia itu menyampaikan yang Abah minta. Gaib mana yang lebih kuat datang. Cuman itu tidak semua orang, ya maaf, mungkin yang percaya silakan, yang tidak juga tidak apa-apa. Kalau yang kesurupan kebanyakan kejang-kejang. Ya lah, ibaratnya kalau bahasa Sunda mengamuk, Kang Acep, ada ya rusak-gerusuk ya. Tapi kalau ibaratnya Abah, memang Abah juga suka interaksi. Cuman itu tergantung gaib yang bawa. Kalau gaibnya lembut, kemungkinan Abah juga lembut gerakannya. Tapi kalau gaibnya atau bilang ganas, kemungkinan interaksinya itu lebih ganas, Kang Ade. Ya. Dan maka dari itu sahabat, untuk yang meminta tentang ilmu gaib itu tidak mudah, dan itu ada perjalanan. Mungkin, Bah, dari mana Abah nih melajari ini, itu rahasia. Semua orang punya perjalanan masing-masing, sahabat. Dan menurut Abah, gaib dan manusia itu harus saling menjaga, saling menghormati, ya. Iya, dan kita jangan kita menghormati gaib, dia enggak. Maka kalau kita mau kemana-mana, ya kalau uluk salam itu diharuskan lah berkata, dikarenakan kita tidak kelihatan dan dia melihat ibaratnya sama kita. Nah, di situ maka walaupun kita tempat-tempat angker, yakin kalau namanya di hutan maupun di mana,
Yang mana yang namanya gaib itu ada, tapi bukan gaib yang meninggal. Ya. Yang dinamakan dari jin itulah. Kalau menurut Abah, mungkin sahabat yang Abah sampaikan, kalau menanya tentang perjalanan Abah itu jauh sekali, dikarenakan dasar ilmu itu tidak mudah sahabat, perlu pengorbanan, hinaan, ejekan, dan fitnahan. Itulah yang selama Abah dulu dipelajari. Pedihnya perjalanan, kita jangan menangis, kita harus berdoa. Insya Allah untuk langkah ke depan itu ada jalan yang lebih baik, dan kita jangan punya hati dendam sama orang. Itu tidak kalau dibilang tidak dibenarkan. Kita harus rukun, damai, maupun golongan manapun, agama manapun, kita harus saling menjaga, saling menghormati, karena kita semua walaupun agamanya berbeda, tetap itu masih keturunan Adam dan Hawa. Maka dari itu sahabat semua, mungkin yang Abah sampaikan tentang makhluk gaib itu dikarenakan sosok jin, dan jin itu tidak semua negatif, ada yang positifnya juga. Iya, dikarenakan orang-orang yang ilmunya tinggi, ya Kang Acep, Kang Ade, ada seperti indigo ya yang memiliki kemampuan, ada yang penglihatan secara tajam langsung, ada yang sebagian bisikan. Nah, bisikan itu kan termasuk positif, mungkin gaib itu tidak mungkin membisikkan hal-hal yang tidak benar. Seperti indigo yang ya udah tinggi lah ibaratnya. Kalau Abah lah tidak sana, Abah orang biasa, cuman Abah membeberkan apa yang Abah dapat dari perjalanan Abah, dikarenakan makhluk gaib yang suka merasuk manusia itu tetap wujudnya itu dari namanya jin. Maka kita harus banyak berdoa, ibadahnya diperkuat. Dari kita pribadi juga harus iman itu, kepercayaan kita itu harus yakin mengolahnya. Kitab itu jangan hanya dibacanya aja, tapi harus diperdalam dengan isi-isinya. Itulah insya Allah itu akan bermanfaat untuk diri kita pribadi, akan menjadi pedoman hidup, dan akan bisa ditenangkan di dalam hati. Dan mungkin Abah tidak panjang lebar, Kang Ade. Nah, gini, Bah, kan sekarang nih ya, saya mau nanya ya, Bah ya, kan sekarang lagi viral lah mungkin, Bah ya, di sosmed tuh ya, yang anak hilang itu, Bah, gimana nih, Bah, ceritanya? Yang dari Subang. Ya, dari Subang tuh, ya, teropong indra Abah gunakan gitu, Bah. Yang di Subang, iya, Bah, yang anak hilang itu kan. Oh, yang lagi booming itu. Lagi booming itu, Bah. Nah, kalau menurut penerangan Abah ya, iya, Bah. Kang Ade, Kang Acep, sebetulnya anak itu emang betul hilang, tapi bukan berarti dia meninggal. Oh, iya. Kalau menurut penglihatan Bah. Abah pribadi, Iya. dia itu ada di suatu tempat yang dibilang ya alam gaib lah, alam siluman. Dan dia itu kalau Abah lihat ini ya, begitu dijaganya juga ini ketat ini kan ada. Oh, di alam gaibnya dijaga ya, Pak ya?
dia itu dijaga dan dia itu dipagar. Kalau abah lihat ini seperti pagar emas, cuman energinya itu besar sekali tuh. Iya, udah di alam gaib, dia itu ya dilindungi lagi. Ya, sama pagar ya. Iya, dikarenakan kalau abah rasakan dia itu kewaspadaan juga, tajam juga. Ada ketakutan mungkin manusia akan mengejarnya mungkin di situ. Dan akhirnya itu anak itu dipagar, cuman dijaga, dilindungi, cuman dia itu tidak disiksa, tidak. Kalau menurut pandangan abah, andaikan kenapa abah anak itu dibawa ya Kang Acep? Iya, Bang. Anak ini kalau dibilang nih punya kelainan. Oh, ada kelainan ya, apa ya? Satu ada kelainannya apa? Dia itu ada seperti darahnya itu kalau dibilang darah biru. Darah biru. Ya. Kalau abah dirasakan ini anak pesawat matanya tajam Kang Ade. Maka dia itu di sananya itu kalau dibilang yang abah rasakan ini dijaganya itu dia itu betul-betul dijaga ya. Di alam gaib itu kalau dibilang ya entah mau dijadikan apalah ibaratnya, entah mau dijadikan raja, entah mau dijadikan nggak tahu. Dan untuk orang tuanya kemungkinan perjalanannya juga ini di mana? Subang ya? Ya, Subang. Di Subang. Dan untuk kedua orang tuanya juga ini yang abah rasakan banyak perjalanan. Kalau abah rasakan nih berbelit-belit, Kang Acep. Berbelit kenapa, Bah? Yang abah rasakan, maaf, sebetulnya ini dari keluarga anak ini. Ya. Banyakkah perjalanan, terutama pimpinan kepala rumah tangga ya, yang kemungkinan si bapaknya itu, ayahnya itu, kalau abah rasakan dia itu ada beban yang dia pikul, ada beban ini. Bebannya itu bukan satu, kalau abah rasakan kesana kemari, Kang Ade. Banyak ya, dan kemungkinan ini ada suatu perjalanan, tapi abah bukan menyudutkan ya, tidak. Cuman abah yang abah dapat itulah yang abah sampaikan. Ada perjalanan tentang kepribadian untuk mencari duniawi, tapi ini tidak berhasil, tidak berkelar. Ya, entah perjalanannya apa lah, abah tidak tahu. Tapi menurut abah, anak kecil itu bisa kembali lagi gitu ke orang tua, ke alam dunia ya. Kalau menurut penerawangan ya, Kang Ade, penerawangan abah pribadi ini, kalau abah rasakan ini anak ini bisa, tapi harus waktu-waktu sekarang. Andai kan kalau udah 1 bulan lewat, kemungkinan mungkin ini cuma terawangan ya. Ada benar, kemungkinan ada enggak juga. Ini tidak akan ketemu. Ada batasnya gitu, Bang. Iya. Andai kan sebulan 2 bulan, anak ini mau diambil itu kayaknya ini agak susah. Ya. Tapi kalau sekarang ini mungkin ini masih bisa diusahakan, tapi ini harus ada usaha orang yang mampu, dikarenakan ini kan di alam gaib, harus ada ya seperti adegan ritual lah, Kang Ade. Ritual ya, Pak. Ya, adegan ritual, dikarenakan kita harus permohonan. Bukan kita berarti emang alam gaib itu kan perlu menembus, dan kita meminta sama yang di alam itu, minta anak itu juga, dan melakukanlah ritual tertentu, dan itu tidak mudah. Tidak mudah. Ya, harus orang tertentu juga mungkin. Ya,
ya bukannya itu, ini kan udah banyak, ya. Udah banyak yang menolongnya ya. juga. Iyalah itu kalau dibilang ikut prihatin belasungkawa lah atas kehilangannya anak itu. Dan Abah juga ini walaupun Abah dari jarak jauh dan Abah juga ini ditanya oleh Kang Acep ya, dan Abah menjelaskan sahabat. Dan untuk yang kemusibahan mudah-mudahan ini anak cepat ketemu ya, kembali lagi Abah ya ke ya, orang tuanya. kalau bisa anak ini segeralah ada orang yang mampu bantu, yang membantu, dikarenakan ini Kang Ade menurut penerawangan Abah ini harus ritual tertentu. Abah itu bukan meyakini, yakin dikarenakan gaib ini ada perlawanan yang Abah rasakan. Kalau kita cuma dicari-cari, maaf, ini tidak bisa dapat ini. Tidak ketemu. Ya, walaupun kata orang lain ya, ini kalau menurut ini jadi simpang siur kebanyakannya ini. Simpang siur bagaimana, Bah? Ini ada yang ke sungai itu bawa arus ada ini. Ada yang diculik ini ada. Tapi kalau dilihat emang Abah jauh ini ya. Kalau dilihat dari segi pandangan Abah dari kejadian, itu keluarga itu masih di situ semua. Kalau ada orang yang mengambil, kemungkinan salah seorang dari keluarga itu bisa melihat, dikarenakan kalau Abah lihat ini di luar ini orang tuanya, saudaranya ini berbagi. Andaikan ini anak ini lari ke sungai, kemungkinan kalau Abah rasakan ini dari sungai ini jauh nih, kalau Abah rasakan jauh. Nah makanya ya Abah cuman ini terawangan aja. Dan mudah-mudahan untuk orang tuanya, mudah-mudahan dikarenakan beban anak, kemungkinan ada orang tua, dan mudah-mudahan bisa mengubah kepribadian, dikarenakan maaf dari Abah, manusia itu untuk mengejar dunia boleh Kang Acep, boleh, tapi kita mencari jalan yang terbaik, yang positif. Iya, dikarenakan perjalanan hidup. Kalau mencari sepintas emang gampang ya, tapi hasil dan ujungnya itu ada perhitungan. Yang berhasil mending. Kalau yang tidak, kita melajari ibaratnya pesugihan, menjalani pesugihan berhasil tidak, ancaman juga itu tetap ada. Iya, seperti kita melajari pesugihan, badan itu jadi kesrek, ada itu, ada. Kita udah masuk, kayak enggak, badan hancur. Iya. Kulit-kulit kita kan habis, itu ada. Nah itu. Maka carilah yang positif. Dikatakan Allah memberikan dari ayat suci Al-Qur'an, walaupun sedikit rezeki kita terima. Kalau kita pengen berhasil, carilah petunjuk di kitab yang terbaik. Janganlah kita terbawa arus dengan gangguan-gangguan setan yang merusak pikiran kita. Apalagi Abah rasakan ini di keluarga si Akang ini, maaf ini dari Abah, si Akangnya pribadi, tolong Abah ini jauh nih, Abah bukan menerawang, bukan cuman hayalan Kang Atep. Dari segi emosi sama keluarga, mohon itu kalau bilang jangan terpancing emosi lah gitu ya. Dan kalau orang emang Kang Ade banyak lah utang-utang ya, kalau Abah rasakan ini keluarga ini ada tekanan juga kesana kemari, tapi saya maaf, si Akang itu ada kurang jujur dikit ini. Kurang jujur ya Bang? Ada kebohongan-kebohongan kalau berbicara dengan keluarga, entahlah, tapi Abah tidak mau membongkar karena itu rahasia pribadi, cuma jangan Abah sampaikan mungkin Kang Acep. Dan untuk anak itu harus ada yang Abah tadi katakan tadi, harus ada ritual tertentu dan kemungkinan anak itu bisa kembali. Tapi kalau cuman dicari, anak ini tidak akan ketemu menurut penglihatan Abah. Dikarenakan ini anak ini udah di alam gaib, dia tuh dipagar lagi. Iya,
dijaga, cuman anak itu kondisinya kalau Abah rasakan ini baik, baik. Cuman ini kalau lewat sebulan kemungkinan entah cuman terawangan ya, anak ini tidak akan bisa diambil. Kalau lewat sebulan atau apalagi 2 bulan, dikarenakan dia itu kalau di alam sana cepat besar. Cepat besar ya. Ya iya. Cepat besar karena hitungan waktu kalau beda di mungkin ya, Pak? Beda. Kalau di dunia 20 hari, kemungkinan bisa di sana itu 2 hari. Oh. Nah, jadi kalau manusianya keluar itu cepat tumbuh. Kecil itu kan badannya. Oh iya. Iya. Nantinya anak itu takutnya dijadikan entahlah itu cuman gambarnya ya, Kang Acep. Nanti kalau bisa Abah doakan mudah-mudahan untuk keluarga semua di mana tadi Subang ya? Di Subang Abah doakan anak itu semoga cepat kembali ya, Pak ya. Cepat kembali seperti biasa, dan Abah mendoakan dari jauh untuk yang kena musibah ini mudah-mudahan diberi ketabahan, kesabaran dan orang tua kesabaran saudaranya semua. Abah bersama tim ikut berduka atas menghilangnya ini anak, dan mudah-mudahan di lain waktu anak itu bisa ada yang menemukan seperti ilah kembalilah balik lagi ke dunia kita. Dan mungkin Kang Acep kalau menurut Abah ya, kesana kemari juga itu udah jelas kita jangan membahas kejelekan orang lain, dikarenakan itu tidak boleh juga. Karena orang yang punya, maaf sahabat, bukan apa bisa, penerangan juga itu ada terbatasnya. Nama juga manusia, tetap ada kekurangan. Kita jangan merasa ego. Kita harus merendah, kita menunduk seperti padi. Bukan berarti kita menunduk takut, tapi kita harus saling menghormati, harus saling menghargai. Dikarenakan kenapa? Kemampuan manusia itu terbatas. Kenapa, Bah? Ilmu itu tidak tinggi, Kang Ade. Kenapa? Karena di situ ada kalimat wa mahyaya wa mamati lahirnya, dalam arti manusia ilmu, kekuatan semua ilmu. Cuma kami lah yang punya. Maka kita apalah yang mau kita hebatkan, banggakan ya. Iya. Apalagi kalau kita udah diberi innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka asalnya dari tanah, pulanglah ke tanah. Asalnya dari Allah, pulanglah ke Allah. Maka apa yang mau dibanggakan? Maka untuk Abah pribadi, manusia itu tidak ada yang hebat. Karena ada yang kalimat menentukan itu terakhir. Innalillahi itu akan mati. Kalau manusia merasa hebat, berarti tidak ada kalimat itu. Iya. Tidak ada golongan mau wali, mau syekh, tetap terbatas kemampuan, terbatas perjalanan. Nah, maka untuk sahabat semua dan yang di Subang tadi ya, mudah-mudahan nih Abah kembali ucapkan pada semua konten kreator yang datang ke sana, mudah-mudahan dia dilancarkan, mencarinya diselamatkan juga dari perjalanannya. Untuk Kang Dedi yang berjuang ya, dia itu mati-matian membantu, mudah-mudahan dia itu diberi kesehatan. Salam dari Abah, dari One Mystery. Walaupun Abah channel kecil, tapi Abah cukup mensupport, melihat perjalanannya sampai dia itu jauh-jauh ke Subang ya, melihat keadaan. Dan dia juga seorang pejabat, ya kalau dibilang orang pejabat juga, tapi dia itu tidak menghiraukan. Dia itu rela lah, sampai kalau dibilang bahasa Sunda sahabat kurusak-kurusuk kaleuweung gitu tadi itu. Maka dari Abah salam sejahtera, salam selalu, mudah-mudahan untuk channel-channel yang menolong keluarga yang Subang lengkapnya yang lagi musibah ya, Pak. Subang Kalijati. Kalijati ya, di Subang Kalijati diberikan kelancaran. Mungkin dari Abah ini, Pak, nih saya mau nanya lagi ya. Kalau Abah dibantu ya, doa sama Abah jarak jauh. Iya, jarak jauh bisa nggak gitu, Pak? Ya kalau doa itu Kang Acep, mudah-mudahan penting kita keyakinan ya. Ya boleh-boleh aja. Tapi Abah ini harus ada ibaratnya Sisukung gitu tahu. Ya adegan
kayak ritual Ritual, sedikit karena kan ini bantuan. Iya, Bah. Kemungkinan untuk selanjutnya entah enggak lah, Abah akan membantu sahabat dan untuk semua keluarga yang kena musibah, Abah akan membantu, tapi Abah ini tidak akan di konten. Iya. Tapi Abah doakan, Abah insya Allah akan membantu secara jarak jauh, mudah-mudahan anak itu Iya, cepat kembali, dikarenakan Kasihan, Abah Bah. meyakini anak itu ada di alam tertentu, walaupun kata orang lain begini, Iya, Bah. tapi kehilangan itu jelas. Iya. Kang Asep, anak itu lagi di luar katanya apa? Ya, Bah, Di itu dalam. katanya itu lagi di dalam rumah gitu, Bah, bolak-balik gitu minta. Pas ke dalam hilang ya. Iya, Nah. di dalam hilang. Kalau ilmu secara sosiolog ya, nah itu kalau emang ada yang ambil, kemungkinan keluarnya orang itu ketahuan, masuknya orang mungkin ketahuan ya. Iya. Iya. Maka Abah menyimpulkan anak ini ada di alam gaib, Gaib. yaitu disebutnya alam siluman lah. Cuman kunci kata Abah pribadi, orang tuanya ya, terutama kepala rumah tangganya ini belajari kepribadian, hindarilah segala hal kalau dibilang entah perjudian ya, entah apa, Abah tidak membongkar, cuman ini kalau kita mengejar hawa nafsu duniawi Ya. secara jalan sepintas itu tidak akan ada untungnya kalau menurut Abah. Tapi mudah-mudahan Allah memberi hikmah, memberi hidayah untuk keluarga yang kemusibahan. Abah ucapkan untuk semua sahabat yang telah mendukung channel kami One Mystery, tapi jangan lupa like, Komen, ya, subscribe, dan dan share ya, ke itu rekan-rekan. mungkin nggak ada yang ditanyakan Kang Ade, udah Mungkin cukup, Bah. oke. Dan mungkin sahabat semua, sebelum Abah undur diri, Abah minta maaf bila mana kata-kata Abah itu ada kekurangannya, dikarenakan Abah ini manusia biasa. Bila mana menyinggung, Abah mohon maaf yang sebesar-besarnya, dikarenakan perkataan udah keluar tidak bisa diulang lagi. Maka Abah mohon untuk sahabat semua minta maaf, dan untuk selanjutnya Abah bersama tim Tim ya. mengucapkan Iya. undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.